Selanjutnya kita lihat pada transaksi dokumen 28. Di sini diminta lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan. Pertama kita lihat saldo awal perlengkapan, yaitu masuk ke akun list, dan kita lihat transaksi pada official, yaitu jumlahnya Rp3.743.750 dikurangi dengan saldo akhir perlengkapan Rp1.300.000. Kita dapat nilai perlengkapan yang terpakai, itu nilainya Rp2.453.750. Selanjutnya kita hitung cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita lihat sini nilai saldo piutang ya pada akun receivable, yaitu nilainya Rp522.256.250 dikali dengan 2% dari kerugian piutang dan ditambah dengan nilai allowance, yaitu Rp731.500. Kenapa ditambah? Karena nilai allowance terdapat di sebelah debit, kalau di kredit baru dikurangkan. Jadi 2% dikali dengan Rp522.256.250, hasilnya itu Rp10.453.125 ditambah dengan nilai allowance Rp731.500, hasilnya itu Rp11.174.625. Selanjutnya kita akan catat di record journal entry. Pada general journal itu kita masukkan nomor bukti, yaitu 03-BM, masukkan tanggalnya 31 Desember 2021. Untuk memonya kita isi saja penyesuaian akhir periode. Untuk akun yang pertama, nilai yang pertama kita sudah dapatkan, kita masukkan akun supplies expense pada debit. Kita masukkan jumlahnya sebesar Rp2.443.750. Akun yang kedua yaitu office supplies pada bagian kredit dengan jumlah nilai Rp2.443.750. Selanjutnya pada cadangan kerugian piutang, tadi kita sudah dapatkan nilainya, kita masukkan akunnya itu uncollectible account pada bagian debit dengan jumlah nilai Rp11.174.625. Akun yang berikutnya kita masukkan allowance for the full debt pada bagian kredit. Ini jumlah yang sama. Dan ini ada totalnya. Ini kita lihat jurnal sementara dengan tekan Ctrl L. Ini jurnal sementara, kita tekan OK. Terus recording. Selanjutnya yaitu transaksi dokumen 29. Pencatatannya masih sama, itu pada record journal entry. Ini kita masukkan nomor bukti, yaitu 04-BM, dan tanggalnya masih sama, 31 Desember 2021. Untuk memonya kita isi dengan penyesuaian penyusutan. Selanjutnya pada akun di dokumen 29 ada 3 akun, yaitu yang pertama building dengan nilai Rp2.000.000, equipment dengan nilai Rp350.000, dan yang ketiga itu Facely dengan nilai Rp1.612.500. Untuk akun yang pertama kita pilih depreciation expense building pada bagian debit dengan nilai Rp2.000.000. Sedangkan di bagian kredit kita masukkan akun akumulasi depreciation building dengan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya untuk akun yang kedua kita pilih depreciation equipment di bagian debit dengan jumlah nilai yaitu Rp350.000. Sedangkan di bagian kredit kita masukkan akun akumulasi depreciation equipment dengan jumlah nilai yang sama, yaitu Rp350.000. Selanjutnya kita masuk akun ketiga, yaitu depreciation expense Facely di bagian debit dengan nilai Rp1.612.500.
Sedangkan di bagian kreditnya kita masukkan accumulation depreciation vehicle di bagian kredit dengan jumlah nilai yang sama, yaitu Rp1.612.500. Jurnal penyesuaian sementaranya. Tekan OK dan record. Misalnya kita masuk di transaksi 30. Di sini kita lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp31.250.000. Catatannya masih sama, yaitu di record jurnal entry, masukkan nomor bukti yaitu 5BM dan tanggalnya 31 Desember 2021. Untuk memonya kita tulis saja penyesuaian gaji. Untuk akun yang pertama kita masukkan wage and salaries expense di bagian debit dengan jumlah nilai Rp31.250.000. Untuk akun kedua kita masukkan accurate expense di bagian kredit dengan jumlah nilai yang sama, yaitu Rp31.250.000. Ini adalah jurnal sementaranya. Kalau sudah tekan OK dan record. Kita masuk transaksi 31. Kita lihat sini bagian dividen sebesar Rp37.500 dan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 10%. Pencatatannya masih sama, itu pada record jurnal entry. Masukkan bukti transaksi yaitu 6BM dan tanggalnya 31 Desember 2021. Untuk memonya kita tulis saya penyesuaian dividen. Untuk akun yang pertama kita masukkan akun dividen di bagian debit dengan jumlah nilai yaitu Rp37.500.000. Untuk akun yang kedua di bagian kredit kita masukkan income tax payable dengan jumlah nilai Rp3.750.000, yaitu 10% dari nilai dividen. Untuk akun kedua di bagian kredit kita masukkan akun dividen payable, yaitu selisih antara nilai dividen dan juga income tax payable. Kita lihat jurnal sementaranya. Ini adalah jurnal sementara. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 32. Di sini pencatatannya masih sama, yaitu pada record jurnal entry. Kita masukkan nomor buktinya yaitu 7BM dan tanggalnya 31 Desember 2021. Kita lihat di dokumen 32. Sini lakukan konversi atas pajak, lakukan penutupan akun VAT in dan VAT out terhadap VAT payable dan hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungan perfect income tax payable. Ini kita akan melakukan yang pertama itu lakukan penutupan akun VAT in dan VAT out terhadap VAT payable. Semuanya kita taruh saja penutupan akun VAT in dan VAT out. Untuk akun yang pertama kita masukkan akun VAT out di bagian debit. Kita lihat sini dulu nilai dari akun VAT out. Kita masuk di list, tekan account. Di sini untuk akun VAT out-nya itu Rp134.706.250 dan nilai akun VAT in-nya yaitu Rp106.774.850. Kita masukkan nilai VAT out di bagian debit. Nilainya yang tadi itu Rp134.706.250. Untuk yang kedua kita masukkan akun VAT in di bagian kredit dengan jumlah nilai Rp106.774.850. Untuk akun yang kedua di bagian kredit kita masukkan akun VAT payable. Ini selisih antara VAT out dan VAT in. Ini kita akan lihat jurnal sementaranya. Ini ada jurnal sementaranya. Kalau sudah kita tekan OK dan record. Hasilnya pada bagian kedua yaitu kita lakukan hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungan perfect income tax dan income tax payable. Sebelum untuk melakukan jurnal penyelesaiannya kita masuk dulu ke raport dan kita menghitung peredaran brutonya.
Dulu nilai untuk peredaran bruto. Nilai untuk peredaran bruto dapat dari sales of merchandise 8.140.145.000 rupiah dikurangi dengan sales return yaitu 38.062.500 rupiah dan ditambah dengan service income 12.456.000 rupiah. Dapat peredaran bruto yaitu 8.114.518.500 rupiah. Mendapatkan fasilitas nilainya itu 4.800.000.000 rupiah dan untuk tidak mendapatkan fasilitas nilainya itu 3.314.518.500 rupiah. Kita hitung penghasilan kena pajak. Laba komersial kita lihat sini, laba sebelum kena pajak itu 1.535.139.709 rupiah 9 koreksi fiskal positif. Kita lihat sini uncollectible account yaitu nilainya sesudah kita menghitung dengan penghapusan piutang yaitu 3.474.625 rupiah dan untuk koreksi fiskal negatif interest revenue 14.766.700 rupiah dan other revenue 1.300.000 rupiah. Kita menghitung dulu mendapatkan nilai penghasilan kena pajak. Untuk nilai kena pajak kita lihat laba komersial fiskal positif. Untuk laba komersial atau laba sebelum kena pajaknya itu nilainya itu 1.355.139.709 rupiah 9 sen. Menghitung penghasilan nilai untuk koreksi fiskal untuk mendapatkan fasilitas yaitu nilainya kita mendapatkan fasilitas account nilai 800 juta rupiah dibagi dengan nilai pendapatan bruto 8.114.518.500 rupiah dengan nilai penghasilan kena pajak 1.500 dikurangkan dengan 71.380 penghapusan piutang rupiah 9 sen dikali dengan 22% dan dikali dengan 50% hasilnya itu 98.616.041 rupiah 21 sen. Pajak untuk tidak mendapatkan fasilitas 3.314.518.500 rupiah dibagi dengan nilai mendapatkan bruto 8.114.518.500 rupiah dikali dengan nilai penghasilan kena pajak 1.551.371.384 rupiah 9 sen dikali dengan 22% hasilnya itu 136.193.622 rupiah 7 sen. Dan untuk mendapatkan beban pajak penghasilan kena pajak yaitu dapat dari mendapatkan fasilitas ditambah dengan nilai tidak mendapatkan fasilitas, jadi jumlahnya itu 234.809.663 rupiah 28 sen. Catatannya masih sama, yaitu di record journal entry. Nomor buktinya itu 7 BM dan tanggalnya 31 Desember 2021. Memonya kita taruh saja penyesuaian pajak. Untuk akun yang pertama kita masukkan income tax expense di bagian debit dengan jumlah nilai yang kita sudah dapatkan tadi itu 234.809.663 rupiah. Jadi kita lihat dulu apakah ada akun property tax. Ya, dan di sini ada akun property tax dengan jumlah nilai itu 198 juta. Jadi kita masukkan nilai yang kedua, akun yang kedua itu property tax di bagian kredit, jumlah nilai 198 juta. Untuk akun kredit yang kedua kita masukkan income tax payable di bagian kredit, yaitu selisih antara income tax expense dan property tax. Lihat ini jurnal sementaranya, sudah tekan OK dan record. Kita lihat laporan keuangan, kita tekan record dan profit or loss. Atur dulu untuk tanggalnya 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini adalah laporan keuangannya. Dan ini adalah net profit sesudah kena pajak, nilainya yaitu 1.300.330.046 rupiah 9 sen.